Hai guys, aku Rifki. Jadi ini adalah lanjutan dari video sebelumnya, masih mengenai trip perjalanan menuju Singkawang. Jadi sekarang ini kita masih ada di Pelabuhan Tanjung Priok di Semarang. Ya, yang sekarang nantinya kita bakalan naik kapal Dharma Kartika 7 menuju Pontianak. Jadi bagi kalian yang belum nonton video sebelumnya, tonton dulu ya biar gak ketinggalan informasi menarik lainnya. Oh iya, video ini dibuat di bulan puasa. Bagi sobat muslim yang sedang berpuasa, saya doakan puasanya lancar ya. Ya udah, langsung aja ke videonya. Akhirnya kita sampai juga guys di terminal penumpang di pelabuhannya. Kita tadi jalan kaki dari Kota Lama sampai ke sini hampir setengah jam. Ini kapal kita udah nyampe Dharma Kartika 7 yang nanti kita mau naikin ke Pontianak. Ya, akhirnya kita sampai juga. Kita mau bakalan nyari ini buat check innya di mana ya? Ini di dalamnya terlihat kondisi penumpangnya sudah ramai berkumpul. Sekarang masih jam 10, menunggu keberangkatan jam 1. Kita bakal nunggu sampai 3 jam. Ada kesalahan di sini, jadi kita itu nggak bakalan nunggu sampai 3 jam. Ya memang benar sih itu estimasi jam 13 WIB. Tapi itu keberangkatan kapalnya. Kalau naiknya mah waktu itu jam 10.30 udah boleh naik. Tapi pas udah diperintah buat berbaris, kita udah baris ya. Tiba-tiba disuruh bubar. Katanya diundur sampai jam 11. Semuanya padahal udah siap-siap itu. Terus yang kalau nggak salah itu kita dikasih gelang. Kalau yang ekonomi tidur dikasih gelangnya itu warna oranye ya. Kalau yang non seat atau yang duduk saya nggak tahu deh, tapi ada yang warna hitam. Yang hitam itu kayaknya yang duduk. Nah, pas jam 11 dah kita langsung disuruh baris lagi dan masuk. Akhirnya kita sampai juga nih di atas kapal ini. Tadi juga kita udah dapet tuh ke tempat tidur. Ramai banget soalnya emang lagi high season ya sekarang. Ditambah lagi kan harga pesawat itu bisa sampai 2 sampai 3 kali lipatnya harga kapal ini. Makanya pada ramai gitu. Nah, tadi kan kita naiknya jam 11 udah boleh naik tuh kita ke kapal. Sekarang udah jam 12 lewat 43. Nanti kapalnya bakalan berangkat sekitar jam 1-an. Nah, ini ada namanya life raft. Di setiap kapal pasti ada ini. Ini itu digunain buat emergency darurat, bisa ngambang di air dan mampu nampung sampai dengan 25 orang. Nih lihat tuh, life raftnya ada banyak banget.
Di sepanjang jalan pasti ada tuh, ada lagi. Di ini tempat tidur yang saya dapetin. Kita ini dikasih matras tipis gini sama bantalnya juga sama. Di atas dikasih tempat buat menyimpan barang. Nah ini juga seperti inilah. Di sini nggak ada stop kontak, jadi kalau mau ngecas kita harus ke ruang informasi atau ke kafetarianya, yaitu tetap di satu ruang sih. Oke, aku mau jelasin dulu kelas-kelas yang ada di kapal ini. Ada 3 deh kalau nggak salah itu buat yang penumpang. Ada 3 kelas. Itu yang pertama itu ada kelas ekonomi tidur yang saya beli itu tiketnya. Terus ada yang ekonomi duduk sama non seat. Di sini nggak ada kamar-kamar kayak gitulah ya. Selain ekonomi tidur yang saya beli tiketnya itu ada ekonomi duduk sama non seat. Kalau yang non seat itu kita nggak dikasih seat, nggak dikasih tempat tidur, nggak dikasih tempat duduk, ya kita ngampar di mana aja boleh gitu, di luarnya gitu selama nggak ngeganggu mungkin ya boleh. Kalau yang ekonomi duduk itu beneran duduk doang gitu, dikasih tempat duduk, kursi ya. Kalau nggak salah harga yang ekonomi duduk sama yang non seat itu nggak jauh beda deh. Kelas duduknya kayak gini. Ke sana. Di dalam yang kelas duduk ada auditorium buat yang nyanyi ya. Bisa lihat pertunjukan event-event di sini. Kalau yang di bawah tuh kelas tidur nggak ada auditoriumnya. Berangkat jam 2:08, bukan jam 1 ya. Kita lagi meninggalkan pelabuhan. Kapalnya udah mulai gerak. Iya. Ya, kita berangkatnya jam 2 sih, soalnya ya jam 1 itu estimasi doang. Kalau kapal harus, kalau kapal kan harus ngitung itunya ya, apa sih? Pasang surut air laut sama sungainya ya. Jadi biar pas, mereka harus nungguin mungkin gitu. Kan pelabuhan Pontianak, saya lupa tuh namanya apa. Itu di Sungai Kapuas. Pasti ngitung pasang surutnya biar nyampenya itu pas. Jadi nggak boleh asal berangkat gitu. Kayaknya masih gitu, tapi mungkin bisa jadi juga ada beberapa masalah lain. Sekarang ini udah menjelang sore hari, bentar lagi mau azan maghrib, udah mau buka puasa. Saya dapat jatah makan pertama saya. Lihat ini ada apa aja. Ini saya dapat teh kotak, terus air mineral, terus
Terus kita dapat 3 biji kurma sama 1 potong semangka. Di dalam nasi kotaknya ada nasi, terus lauknya toge sama telur balado. Dikasih sambal juga 1. Nah, kalau ini saya beli di situ tuh, di kafetariannya. Ini harganya cuma 20.000. Saya beli ikan goreng. Noh. Harga 20.000 segini mah udah murah banget, soalnya ikannya gede nih. Ikan nila ya. Nah, udah aja nih. Di luar lautan sudah tidak terlihat lagi. Sekarang udah jam setengah 11. Di belakang saya masih rame pengunjung kafetarianya. Mungkin saya bakalan istirahat hari ini dan melanjutkan videonya di keesokan harinya. Bye bye. Hai guys, sekarang udah subuh. Kita dapat lagi ini jatah makan kedua. Jatah makan ini sahur. Jadi menunya itu kita dapat nasi, sayur, sama daging sapi. Ini juga ada sambal. Selain itu kita dapat jelly, dikasih juga air mineral 1. Di suasana subuh-subuh kita beli makan lagi, soalnya belum kenyang tadi makan cuman segitu doang. Ya udah, yuk kita makan dulu. Sekarang jam 3.36 subuh. Posisi kapal udah ada di tengah lautan menuju ke Kalimantan. Kalau sinyal GPS mah nggak dipengaruhin sama sinyal HP, jadi bisa dapet tuh sinyal walaupun di tengah lautan gini. Kita berada di belakang kapal. Nah, di sini tuh kita bisa lihat ada dapur. Jadi kita bisa lihat gimana makanan kita diproses. Di sampingnya ada toilet. Ya bagus lah toiletnya. Jauh dari situ ada barbershop. Bukanya dari jam 8 pagi sampai jam 2 sore, dan dari jam 4 sore sampai jam 9 malam. Buat tarifnya sih saya nggak tahu, tapi kalau buat supir gratis. Di samping barbershop ada ruang tidur ekonomi 2 mengarah langsung ke arah laut. Saya ruang tidurnya di sini dan lumayan nyaman sih. Di sebelah ruang tidur ekonomi 2 ada ruangan buat nongkrong-nongkrong. Dan di depan kamar tersebut disediain ada air panas gratis. Ini buat nyeduh pop mie atau kopi. Tapi sayangnya kita nggak bawa pop mie sih. Tapi bisa dibeli di kafetaria, harganya murah, cuman 10 ribuan doang. Lebih ke depan dari situ kita bisa ketemu ruang informasi. Di sini ada banyak stop kontak yang bisa digunain buat ngecas HP. Ada lobby informasi juga buat nanya-nanya informasi ke staffnya. Di samping itu juga
ada kafetaria yang ngejual makanan kayak pop mie yang cuman 10.000 doang. Selagi ngecas kalian juga bisa tuh duduk-duduk di lobbynya buat ngejagain HP-nya. Kita bisa ngecas juga di yang sebelah kafetaria. Nah ini nembusnya ke sebelah ke sebelah kapalnya. Di sebelah ruang informasi ada ruang tidur ekonomi 1. Dari sebelah sini ada musola bagi yang muslim bisa sholat. Tempat wudhunya di luarnya ini. Kalau kita jalan terus, kita nyampe lagi di ruang tidur ekonomi 2. Dan begitulah. Nah ini nggak bisa dibuka ya, kalau dari sebelah sini harus lewat sebelah sono. Jadi kita dapat jatah makan kita yang ketiga. Ini seperti biasa kita dapat air mineral sama semangka. Lalu ya sama seperti sebelumnya dapat nasi, tapi yang bedain itu kita dapat tahu, terus sayurnya itu kangkung. Yang pertama itu kan toge, yang kedua itu labu, sekarang kangkung. Lauknya juga jadi ikan. Sebelumnya kan yang pertama itu telur, yang kedua itu daging sapi, sekarang ikan nih. Dan seperti biasa dapat juga sambelnya 1. Walaupun puasa, tapi kita dapat makanannya di siang hari ini, belum buka, bisa buat buka jadinya. Setelah 24 jam pelayaran, akhirnya kita mau sampai juga di Pontianak. Dan sekarang ini kita berada di sebelah Ketapang, mau nyampe ke Pontianak sekitar 12 jam lagi. Ini udah 24 jam pelayaran, udah kelihatan pulau-pulau. Bentar lagi mau nyampe nih Pontianak. Momen sunsetnya nggak kelihatan nih. Biasanya orang kalau di kapal teh nungguin momen sunsetnya, tapi sekarang nggak ada. Nggak tahu ini kayaknya mendung atau gimana. Ini jatah makan kita yang terakhir di kapal ini sebelum kita nyampe ke Pontianak. Di sini seperti biasa kita dapat air minum sama semangkanya, dan kita juga dapat teh kotak. Kalau sebelumnya jatah makan yang buka puasa, kita juga dapat teh kotak nih, sama dapat kurma. Tapi sekarang saya nggak dapat kurma, padahal yang lain mah dapat. Isinya ada nasi yang pasti dapat terus lauknya ayam sama dikasih tomat ini. Terus ini kentang. Nah, ini juga nih dapat seperti biasa dapat sambal 1. Jadi yang pertama dapat apa? Jadi kan yang pertama kita Ini Indo. Jadi kan yang pertama kita dapat lauknya itu telur balado. Terus sayurnya itu sayur toge. Nah, yang kedua itu kita dapat daging sapi, sayurnya labu. Nah, yang ketiga nih, ini yang ketiga. Yang tadi kita dapat pas siang hari, yang kita belum makan soalnya kan puasa ya. Kita dapat lauknya itu ikan sama sayurnya itu kangkung. Nah, kalau sekarang kita dapat lauknya ayam
sayurnya kentang. Jadi kita ini belum waktunya buka, kita bakal nungguin buka dan makan keduanya. Ya udah. Ini dia 10.000-an gitu. Berapa? 8.000. Ini berapa? Yakin 10.000. Ini 10.000 juga yang kenceng ya. Ini 5.000 ya kayaknya. Sambil nonton makan popmi. Di sini ada informasi buat penumpang. Ini menu makan yang kita dapetin itu. Ini yang pertama sesuai sih, dapat telur balado sama sayurnya toge. Terus yang hari kedua dapat daging sapi. Terus di hari ketiga dapat ikan. Terus di hari terakhir dapat ayam. Bedanya kalau di bulan puasa, kalau buka puasa dapat tambahan teh botol sama kurma 3 biji. Di depan kita udah ada sungai yang menuju ke Pelabuhan Pontianak. Kita tepat ada di depannya. Jam. Sekarang udah jam 12.25. Sekarang udah jam 1:22. Kita udah mau sampai ke sungainya. Akhirnya setelah 36 jam pelayaran, sekarang jam 2 subuh kita sampai juga di sungai menuju ke Pelabuhan Pontianak. Kembali jalan kecepatan bersama Darman Sartika tujuan Jawa. Kita turun dari kapal ini